Insya Allah mohon didoakan, kami diundang untuk melakukan ibadah haji dari pemerintah Arab Saudi. Dan ternyata juga Bapak dan Ibu, aliran amal jariah Eril mengantarkan adiknya pun untuk berangkat naik haji. Anak usia 17 tahun, tidak sepeser pun dia mengeluarkan uang dan tidak pernah berpikir untuk menjadi seorang hajah di usia yang sangat kecil. Mungkin karena amal jariah dari kakaknya. Insya Allah. Yang bisa saya lakukan hanya sujud syukur. Saya tidak pernah berpikir mempunyai anak seperti Eril. Aduh, mohon maaf, saya janji tidak nangis. Saya bilang bahwa kerajaan tuh punya beberapa alternatif dan punya beberapa gerbong untuk yang dipanggil itu siapa. Setahu saya dulu ya, selain artis itu juga ada pejabat. Nah, terus kemudian ada public figure. Itu dari dulu seperti itu, atau karena kriteria tentu. Kayak teman saya dulu, Imam Masjid IAIN UIN Jogja. Itu dulu dia dipanggil karena dia hafal Quran dan dia imam masjid. Tahu-tahu dipanggil berangkat. Dan itu juga dadakan. Cuman disiap suruh-suruh paspor, stempel langsung berangkat. Waktunya bahkan kurang seminggu, cuman dipanggil langsung berangkat. Demikian juga dengan istrinya Kang Emil itu. Ya mungkin karena Arab Saudi simpati dengan musibah yang menimpa beliau, ya mungkin dikasih hiburan atau hadis bin nikmah, idkhalus surur dengan tiket haji ini. Saya pikir itu luar biasa, tepat bagi saya itu. Apalagi di saat ada berita duka seperti itu kan. Nah, itu saya pikir saya malah dukung banget gitu. Menurut saya ada amalan-amalan yang siri yang dirahasiakan oleh si Eril, almarhum Eril, sehingga kemudian berpulangnya itu sangat mengejutkan dan sekian banyak orang yang mendoakan, termasuk bahkan Arab Saudi sendiri memberikan perhatian. Bagi saya tidak mungkin si Eril bisa seharum itu namanya kalau dia tidak punya amalan-amalan yang mengguncang langit. Dan salah satu yang saya dengar adalah si Eril ini orangnya ahli sedekah yang tanpa harus dipublish. Sehingga saya meyakini sekian banyak amalan-amalan Eril ini yang kemudian mampu mengguncang alam langit, sehingga ketika dia meninggal dunia pun terguncang. Langit saja terguncang, kok apalagi dunia. Coba, dalam sejarah bukan public figure, bukan orang terkenal meninggal sampai seperti itu hebohnya. Gak usah kemudian kita berbicara lebih umpamanya kayak jasadnya harum dan lain sebagainya. Coba kita lihat karangan bunga yang diberikan segitu banyak, perhatian dunia seperti itu. Ini padahal orang yang meninggal karena musibah seperti itu kan banyak, tidak hanya Eril itu. Tapi bagaimana kemudian dia diangkat derajatnya oleh Allah justru ketika dia mati. Maka saya bilang, kalau melihat orang itu baik atau buruk, jangan dilihat di saat dia hidup, tapi di saat dia meninggal. Itu baru kelihatan ini orang baik atau orang buruk. Dan saya yakin Eril orang jauh, sangat jauh. Seperti apa melihat sosok Natal juga? Tadi Omar salut ya. Salut saya, dia keibuan dan bisa menyesuaikan diri dalam situasi seperti itu luar biasa. Orang lain belum tentu mampu. Ini juga
juga tipe yang mengalah nggak sih ketika ada masalah? Sangat. Banyak kan diem. Ya, ngurus anak dalam sebagai ibu sambung itu luar biasa. Semudah umur itu ya. Saya kalau jadi dia belum tentu saya mampu. Nggak mudah loh itu. Pengorbanannya luar biasa Natalia. Hebat. Salut saya. Natalia itu memang tipikal, dia memang penyayang ya. Apalagi sama anak-anak kecil ya kan. Ya, karakternya sifatnya penyayang. Aku nggak terlalu banyak curhat ya. Ya orangnya nggak pernah banyak ngomong, nggak pernah. Apa? Dipendam sendiri. Bukan dipendam sendiri, ya apa ya? Kayak lebih banyak belajar di, oh ini mungkin salah ya bagi gue ya. Oh gue harus gini, oh gue harus gini gitu. Kalau moto hidup saya satu, menjadi orang baik. Kebaikan itu pasti datang. Itu hukum alam ya. Memberi kepada orang yang membutuhkan, pasti kamu diberkati Tuhan lebih dari yang kamu berikan. Itu aja. Mampu nggak soal manusia menjalani dua item ini aja? Mampu nggak? Itu aja. Nggak segampang itu loh. Itu kan yang saya bilang. Saya nggak mencampuri dan Natalia bisa mengatasi ini sendiri. Saya no comment aja. Semoga ada titik temu, baik-baik seperti semula. Itu aja. Oke, ini sekarang Dedi klarifikasi ya. Ini rame banyak dibicarakan di media sosial. Supaya jangan salah, ini salah pemberitaan. Dari awal tidak pernah Mayang dan Dedi mengatakan ada beasiswa dari kampus Mustopo. Tidak ada kita bicara Mayang itu mendapatkan beasiswa dari kampus tersebut. Beasiswanya itu ada seseorang yang memberikan beasiswa ke Mayang untuk sekolah di atau mengambil jurusan fakultas kedokteran itu di Mustopo. Jadi beasiswanya itu personal gitu. Ada seseorang yang Dedi nggak bisa sebutkan namanya, orang ini baik sekali dan yang beliau inilah yang memberikan beasiswanya ke Mayang ya. Jadi clear ya, bukan dari Mustopo. Oh, dalam artian Mayang dibiayain oleh seseorang ya. Kalau lihat ke depannya sih sebenarnya kan Dedi juga udah mulai tanya-tanya ya ke saudara, kan ada kan tantenya dia dokter gigi ya, tante Rini itu. Ya itu nanti kemungkinan alat-alat itu kan perlu ya, alat-alat untuk prakteknya Mayang dan sebagainya ya. Kalau Dedi sih sebenarnya tinggal tergantung nanti lihat ke depannya. Kalau misalnya memang harus Mayang harus membeli alat-alatnya kedokteran itu untuk dari Dedi, ya Dedi yang beli nanti. Tapi kalau misalnya seseorang ini yang baik hati ini, yang ini udah nggak usah, Dedi nggak usah keluar uang, pokoknya nanti semua alat-alat praktek segala macam saya yang biayain, ya sudah nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, itu kan sama aja beasiswa kan. Tapi kan beasiswanya kan bukan dari kampus lagi. Dedi bilangin sekali lagi ya, di garis bawah ini underline ya, bukan dari Mustopo. Nggak mau udah dijelasin ya, itu pokoknya sekarang ini nggak mau dijelasin siapa orang itu, alasannya apa. Dedi nggak mau jawab, Dedi nggak mau komen. Yang penting orang itu baik dan mau membiayai Mayang untuk kuliah, udah itu aja cukup. Dia susah gampang sih. Itu tadi aku di 100 soal, durasi 2 jam, ya lumayan sih. Tadi kita sempat stres. Jadi dia ditemenin juga tuh, dia ditemenin juga, dia support. Apakah yang susah? Dari semalam dia udah mulai belajar. Kan dia udah bilang besok nih ada tes online dari Mustopo gitu ya. Udah, kamu belajar dulu. Nah tadi dia ditemenin tuh, agak susah, agak stres juga dia menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dari Mustopo. Tapi dia bilang udah jawab aja semampu kamu gitu. Jadi tadi setelah online terus ada Zoom juga dari pihak Mustopo, Zoom online wawancara dengan Mayang dan Dedi, semua orang tua ya, beberapa orang tua yang anaknya daftar di situ, kita Zoom semua. Berarti isu Mayang sudah diterima belum ya, Ded? Iya sebenarnya sih kalau isu belum diterima memang benar, karena memang prosedurnya harus melalui tes dulu gitu, Jadi tadi sudah melalui proses tes, tadi juga ada wawancara, ya sudah sebenarnya sih sudah ada penerimaan itu dari berapa? Dari ribuan itu kata orang Mustopo ini cuma hanya diterima hanya ratusan aja sih.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.